Jan budal niki, Mojo Roto, Mojo Gedang. Los, gak rewel. Geger, Los iki geger. Kilo, los. Los. Salam persaudaraan, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyikapi hal-hal yang sering terjadi perselisihan antara PSHT dan Bagernusa, PSHT dan IKSPI, yang perlu kita ketahui dulur-dulur, kefanatikan bisa menimbulkan seseorang itu menjadi sombong. Jika kita mengikuti sebuah aliran Pencaksilat, entah itu kita ikuti PSHT, ataupun di IKSPI, ataupun di Bagernusa, ataupun di Pencaksilat apapun, janganlah sampai kita memiliki sebuah sifat yang namanya sebuah kefanatikan. Karena dengan rasa kefanatikan bisa menjatuhkan diri kita dan bisa membuat jiwa kita menjadi kerdil. Perlu kita ketahui saudara-saudaraku, saat sifat fanatik telah merasuk dalam diri kita, kemanapun diri kita pergi, kita tidak akan pernah menemukan namanya kedamaian. Karena apa? Suatu contoh, warga PSHT terlalu fanatik di dalam organisasi Pencaksilatnya PSHT. Ketika ia main ke suatu daerah, kebetulan di daerah tersebut adalah paling banyak orang-orang yang mengikuti pencaksilat, yaitu diikuti Kerasakti. Otomatis dia tidak akan mau berbaur dengan pencaksilat Kerasakti tersebut. Kefanatikan membuat diri kita menjadi lemah. Karena apa? Saat kita jatuh, saudara-saudaraku, dari motor misalnya, ada orang-orang warga Kerasakti lewat, kita terlalu fanatik dan menganggap mereka kerdil, otomatis mereka tidak akan mau menolong diri kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, selain kita memperdalam ilmu bela diri kita, alangkah baiknya juga kita perdalam ilmu kerohanian yang diajarkan di organisasi kita masing-masing. Misalnya orang PSHT memperdalam ilmu kerohaniannya dengan keesanya. Begitu pula orang Bagernusa memperdalam ilmu kerohaniannya dengan sesuai apa yang diajarkan di Bagernusa. Yang Kerasakti misalnya, ia juga harus memperdalam ilmu kerohanian di Kerasakti. Karena apa? Dengan cara kita memperdalam ilmu kerohanian, kita akan tahu apa hakikatnya ajaran di organisasi atau di pencaksilat yang kita ikuti. Setelah kita tahu, otomatis jiwa kita tidak akan menjadi jiwa-jiwa orang-orang yang sombong. Kita akan selalu tawaduk terhadap siapapun, baik sesama saudara yang lebih sepuh dari kita maupun kepada orang-orang yang awam. Kita akan menghormati mereka. Karena sejatinya Pencaksilat tidak pernah diajarkan untuk anarkis. Dan Pencaksilat tidak diajarkan untuk saling tawuran dan tidak diajarkan untuk berbuat kesalahan. Jika ada yang pernah melakukan sebuah kesalahan, tawuran, atau berbuat kerusakan atau apapun, itu oknumnya yang belum mengetahui hakikat dari pencaksilat yang dia ikuti. Saat dia mengetahui hakikat pencaksilat yang dia ikuti, ia akan malu terhadap simbol kebesarannya yang dia bawa.
dia menggunakan kaos BSAT misalnya, dia berbuat kesalahan, menyalahi masyarakat umum. Yang jelek itu bukan oknumnya, saudara-saudaraku, yang perlu kita ketahui. Di pandangan masyarakat, yang jelek itu nama organisasi yang kita ikuti. Oleh sebab itu, marilah mulai sekarang kita tanamkan untuk saling hormat-menghormati, dan kita tanamkan saling bertegur sapa. Saya memberi saran kepada seluruh dulur-dulurku yang menonton channelku ini, saat ada acara apapun, undanglah dari pencaksilat lainnya untuk saling silaturahmi. Dengan silaturahmi, kita akan tahu atau saling mengenal antara satu orang dengan yang lainnya. Saat kita saling mengenal, otomatis kita akan semakin akrab dan segala permasalahan bisa diselesaikan dengan cara kedewasaan, bukan dengan tawuran. Saat kita tawuran, kita harus berpikir, andai hari itu yang meninggal itu adalah diri kita apa tidak kasihan terhadap orang tua kita? Kita apa tidak kasihan terhadap ibu kita yang telah bersusah payah membesarkan kita? Kita besar mati konyol hanya karena tawuran, membela kefanatikan di dalam pencaksilat tersebut. Padahal itu semua tidak dikehendaki oleh sang pendiri. Sang pendiri organisasi Ki Hajar Raja Utomo, R. Tontong Kim Darto, Gus Maksum, mereka mendirikan pencaksilat itu untuk sebuah kebaikan, untuk membentengi negara kita saat negara kita mempunyai sebuah masalah. Dan persaudaraan atau kekeluargaan di organisasi tidak perlu diwujudkan dengan namanya tawuran. Saling membela dalam hal tawuran itu tidak perlu. Rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan bisa dimunculkan, misalnya guyub, rukun, kita saling membantu sesama saudara PSHT misalnya. Saat ada saudara PSHT yang sakit, kita jenguk. Itu udah mewujudkan rasa persaudaraan kita di dalam hal-hal yang positif, tidak perlu di hal-hal yang negatif. Apabila di hal-hal negatif, tawuran, ada yang meninggal, besok dendam lagi. Yang meninggal dari organisasi lain, dia dendam. Sampai begitu terus. Dan masalah ini tidak akan selesai. Cukup sekian. Jika bermanfaat video saya, mohon like, subscribe, dan komen. Jika ada sebuah kesalahan, mohon masukannya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.